Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Ya, tematang sedulur-sedulur semuanya yang berada di seluruh Nusantara, mohon doa dan dukungannya di konten kali ini. Semoga diberikan keselamatan dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, teman-teman penggemar konten Pawang Gaib ya, di mana saja berada, ayo dukung terus dengan cara subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga kebaikan Anda dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman ya, penggemar-penggemar yang lagi nadang sakit, ya semoga aja diangkat penyakitnya oleh Allah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Ya, yang baru menyandang lagi kesulitan, semoga dibukakan jalan rezeki-rezeki yang mudah, halal dan barokah. Amin Allahumma amin. Di kali ini baru banyak ramai ya tentang aktor yang kontroversi, yang dulunya tidak suka dengan politik, tapi sekarang menjadi orang politik begitu. Ya, siapa dia ya? Ingin tahu nanti harus menyimak konten ini dari awal sampai akhir ya, supaya tidak gagal paham. Ini nanti kita mau mencoba ya, menarik dari sisi gaib atau pendamping ya, seorang tokoh atau kiai, dibilang kiai gitu, ustadz gitu ya. Oh. Ya, yang baru naik daun ya, sekarang menjadi apa tadi, utusan gitu ya. Iya. Apa itu? Penasehat. Oh, penasehat ya. Ya, punya tugas, diberikan tugas oleh Bapak Presiden. Ya, untuk itu nanti kita mau mencoba ya pendampingnya. Apa program-program setelah menjadi utusan presiden gitu ya. Karena dulunya ada seorang dai yang sangat kondang, sangat luar biasa. Ya, sebelum kita lanjutkan dengan cara mediumisasi seperti biasa ya, kita informasikan bahwa Pawang Gaib selalu mengadakan pengobatan setiap hari. Ya, baik pembersihan diri, pembersihan rumah, kantor atau tempat usaha dan lain sebagainya. Ya, yang lagi kena guna-guna atau sihir ya, Anda bisa menghubungi admin Pawang Gaib. Untuk yang berada di luar sana, tim Pawang Gaib mengadakan pengobatan jarak jauh. Hanya sedikit informasi, semoga bermanfaat khususnya untuk penggemar konten Pawang Gaib. Ya, kita lanjutkan ya dengan cara mediumisasi. Saat ini dibantu oleh Mas Ato ya. Dia adalah bagian ya dari Pawang Gaib, boleh dibilang keluarga besar dari Pawang Gaib ya. Semoga semuanya diberikan kemudahan ya kalau menonton konten Pawang Gaib ini. Ya, siap ya Mas Ato ya. Alhamdulillah, dengan izinnya beliau ya, saya minta dibersihkan semua energi negatif dalam fase yang ada di tubuh dengan izin beliau. Saya minta dibersihkan dan semua penyakit-penyakit medisnya Allah. Sallallahu Allah. Ya Allah, sama tak terbentengi tubuh mediator yang ada di samping saya, terbentengi jasad roh dan sukmanya, terbentengi terus dengan cahaya beliau berlapis-lapis, tidak bisa ditembus gaib manapun, terbentengi dari atas sampai bawah, tidak bisa ditembus gaib manapun. Apabila ada gaib yang mau memaksa masuk secara otomatis, dia akan terlempar. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Hanya yang saya maksud saja ya, yang bisa masuk dalam tubuh mediator ya. Hanya yang saya maksud saja yang bisa masuk dalam tubuh mediator ya. Tadi kita langsung mengarah ke Pak Ustadz ya, atau Pak Kiai ya.
Ya ini kita mau mencoba ya menarik pendamping dari tokoh yaitu Pak Ustadz atau Pak Kiai ini, itu ya, dengan sinya beliau semua ilmunya dengan simpel yang tarik semuanya sampai bersih tangan saya. Allah, Allah. Allah. Semua tarik semuanya tangan saya, kun faikan Allah. Allah. Ya Allah, dengan izinnya beliau, izinkan saya menarik salah satu pendamping, ya gaib pendamping dari Gus Miftah, ya, yang ada di foto ini. Dengan izin beliau, pendampingnya tarik tangan saya dan masuk dalam tubuh media. Tarik, kun faikan Allah. Allah, ayo masuk. Ya, jadi kok saya ada di sini? Ini di mana nih, Pak? Loh, ini di Jepara, Gus. Oh, Jepara. Oh, oke. Jepara, Gus. Ini Kalian sinten, Pak? Ini Mbah Sidik ini, Gus. Oh, Mbah Sidik. Mbah Sidik niku kiai pesantren pun apa, Mbah? Kita bukan siapa-siapa, Gus. Kita bukan siapa-siapa, kita orang biasa aja. Ya, kiai ini desa, RT, monggo. Nah, ini Gus. Pun apa, Mbah? Ini dengan siapa ini, Gus? Kula Gus Miftah. Apa ini, golongan apa ini? Ya, mungkin apa ya? Ya mungkin lamun disebut roh kayaknya kurang pas. Ya mungkin jin koren kula. Oh, jin koren ya, pendampingnya Bio. Pak Ustadz gitu ya, Pak Kiai. Oh, oke. Ya, ini saya minta gula, Pak. Ini Pak Kiai ini, Gus, ini saya minta jujur ini, Gus. Yang masuk di sini ini jin koren, saya minta jujur, saya protek. Apabila nanti ada kebohongan, berbohong, tidak jujur, secara otomatis nanti tubuhnya akan terpotong-potong. Kun fayakun Allah. Allah. Ini ngobrol-ngobrol, Gus. Nggih, pripun? Ini sekarang katanya sudah menjadi apa itu? Punya tugas utusan presiden, itu benar apa enggak ini? Oke, kula. Ya, tempo hari niku dilantik nggih kalian Presiden Prabowo dengan ya yang lainnya. Tapi kula niki penasehat. Oh, penasehat. Sanes utusan penasehat terutama di bidang keagamaan gitu ya, Gus. Ya, ini banyak menjadi kontroversi, Gus. Dulu Gus Miftah kan pernah itu ya, ngaji kan tidak senang dengan berpolitik itu, Gus. Banyak yang bertanya itu, Gus, gimana ini alasannya, Gus? Maksud kula niku pas waktu niku sanes boten seneng sih. Cuman meketen ya, misal ada ulama didatangi oleh tokoh negara yang mau kontribusi harapan mau mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Itu sebenarnya kalau disorot media itu kurang bagus, kurang apik, kurang layak. Gitu. Iya, karena itu nanti mendapat kesimpulan masyarakat niku kiai ini mendukung tokoh ini. Padahal sebenarnya kiai itu harus netral. Jadi kalau misalkan ada kiai yang mendukung suatu calon, itu sebaiknya tidak boleh dipublikasikan. Karena itu tidak etis. Ulama itu harus netral. Nah, jika ada orang yang mau mencalonkan diri bertandang ke ulama, ya boleh-boleh saja, tapi kalau bisa jangan dipublikasikan. Karena nanti kan pikiran masyarakat,
yaitu bahwa kiai mendukung ini. Padahal ya saya yakin seluruh kiai-kiai khususnya NU itu netral. Walaupun misalkan apa sih nanti ada ya misalkan ini ya mendukung ini, menyatakan saya mendukung ini, itu hanya ya ibaratnya manis-manis lambe saja. Karena ya emang kita harus netral. Ya walaupun ya namanya kita juga manusia, ya maksudnya kiai juga manusia, ya pasti ada lah kesalahannya. Ya mungkin kalau ibaratnya bener-bener dukung sampai ibaratnya bela-bela itu ya itu kesalahan dari orang itu. Tapi iya gitu ya, kiai tersebut tidak menyeluruh semua kiai. Karena boleh dibilang oknum saja gitu ya. Iya benar. Kepribadian seseorang gitu. Iya. Monggo yang perlu dijelaskan Gus, program-program kayak apa, terus setelah nanti menjadi utusan dari menjadi apa tadi ya, boleh dibilang menjadi penasehat ya. Nah, itu nanti dakwanya bagaimana itu Gus? Apakah tetap berjalan di masyarakat ataukah program-program di sana itu sudah mengcover termasuk dakwah-dakwah itu? Monggo dijelaskan ini Gus. Ya kalau dakwah saya tetap jalan Pak, tetap jalan. Saya ini hanya penasehat, jadi hanya ke istana presiden itu jika diundang saja, jika dibutuhkan nasihatnya. Kalau tidak dibutuhkan ya tidak ke sana. Karena saya itu bukan anggota MPR, bukan dewan DPR itulah. Bukan menteri, iya bukan menteri itu. Kalau menteri kan punya keluar masuk, itu punya tugas kewajiban. Kalau saya hanya ya itu kalau dibutuhkan saja. Ya terima kasih ini Gus. Ini perlu diluruskan ya bagi sedulur-sedulur semuanya ya, yang dulunya Gus Miftah tidak suka bahwa didatangi seorang partai atau politik gitu kan. Sehingga sangat istilahnya sangat luar biasa, pengambilan sikapnya sangat tegas bahwa kedatangan itu maksud tujuannya memang ada pamrihnya. Makanya pada saat itu Gus Miftah selalu mengambil ketegasan tidak suka gitu ya Gus ya. Nggak suka. Nah, makanya ini menjadi kontroversi. Kenapa tiba-tiba Gus Miftah bisa menjadi penasehat presiden gitu ya. Ini sangat luar biasa ini dan menjadi fenomenal gitu ya Gus, ramai di masyarakat. Lu ada apa sebenarnya, kan seperti itu ya Gus. Nah makanya tadi sudah disampaikan bahwa Gus Miftah itu tadi sebenarnya kalau ada ya kiai mendukung di antara politisi-politisi itu kurang etis gitu. Tapi apabila bersowan secara pribadi itu hal yang wajar gitu ya Gus ya. Jangan salah ya untuk masyarakat menilai gitu ya. Seseorang atau menilai atau mengambil keputusan yang disimbolkan secara pribadi, akan tetapi lebih bermusyawarah lagi gitu ya Gus ya. Nah ini Gus, ini berkaitan tadi Anda bilang bahwa seorang ulama atau tokoh atau kiai itu tidak, istilahnya tidak, tadi Anda katakan tidak mendukung, seharusnya tidak mendukung secara terang-terangan gitu kan pada partai gitu Lah bagaimana kalau ada seorang kiai bukan hanya mendukung, dia mencalonkan diri menurut Anda, bagaimana? Apakah itu etis ataukah kurang etis atau bagaimana itu? Malah itu secara terang-terangan gitu Gus ya. Bagaimana kesimpulannya Gus? Ya kalau etis sih ya, kalau dipandang secara ulama ya itu kurang etis, nggak pas. Tapi kalau manusia ya pas-pas saja. Ya siapapun kan boleh mencalonkan diri, tapi kalau dipandang dari segi ulamanya ya kurang pas. Oh begitu ya. Jadi ulama itu seharusnya harus di belakang layar gitu ya, semata-mata gitu. Benar itu. Oh gitu ya. Makanya ya perlu penjelasan ya untuk masyarakat ya, tadi yang ingin mengetahui tentang proses sebenarnya kiai mencalonkan sebagai politisi boleh apa tidak, bagus apa tidak, ini nanti sudah dijelaskan oleh Gus Miftah ini ya, yang beliau adalah tokohnya gitu ya. Kalau saya sendiri tidak bisa apa-apa ini untuk menjelaskan ini. Ya kalau dibilang tokoh utama saya bukan, saya hanya tokoh sampingan saja. Tokoh-tokoh utama kan ya sudah ada contohnya seperti Gus Dur, itu kan tokoh utama.
dari pesantren tapi juga menjabat politik. Tapi ya dia nggak bawa-bawa pesantren, jadi membawa dirinya sendiri. Tapi kalau pesantren mau ikut-ikutan ya terserah. Cuman ya dia menunjukkan bahwa saya ini ya saya Gus Dur, bukan anaknya kiai ini mau menjabat ini, bukan. Tapi kalau masyarakat mengkait-kaitkan itu terserah. Tapi dia murni bahwa dia sendiri yang ya ibaratnya maju sendiri, bukan dukungan dari apa sih ya, bukan maksudnya bukan minta dukungan dari para pesantren ya. Kalau ya mungkin kan ya namanya juga kan apa sih, kami orang-orang pesantren ya secara tidak langsung ya mungkin ya kami memohon dukungan dari apa sih santri-santri dan ya tokoh-tokoh agama di seluruh Indonesia. Tapi kami tidak secara terang-terangan, tidak gitu. Semata-mata gitu ya, iya. Ya. Oh, untuk jadi saya kan tidak, karena gitu ya. saya kiai gitu, kamu harus dukung saya, itu enggak, dan itu enggak etis, itu enggak boleh seperti itu, enggak boleh. Mungkin itu konsep-konsep Gus Dur tadi ya yang Anda sampaikan tadi, mungkin itu bisa ditiru dengan Gus Miftah gitu aja, atau bagaimana, ataukah untuk menjadi utusan? Oh, kalau untuk saya menjadi ini penasehat itu loh maksudnya. Itu bawa-bawa yang lain atau mungkin guru-guru yang lain, ataukah secara pribadi? Ya saya juga nggak nyangka, Pak. Nggak nyangka. Nggak nyangka. Jadi ya tiba-tiba ya mungkin Pak Presiden ini memilah dan memilih siapa yang kiranya pas untuk jadi si penasehat secara agama. Ya, aslinya banyak yang lebih hebat daripada saya. Iya benar. Cuman kan mungkin ada pertimbangan lain. Ya mungkin saya kontroversinya kalau diangkat itu lebih sedikit daripada yang lainnya. Jadi saya yang dipilih. Alhamdulillah gitu ya. Tapi itu perkiraan saya ya, bukan perkiraan Pak Presiden. Padahal ya jelas saya juga pas waktu dilantik itu banyak yang mengkritik, cuman ya enggak, ya biarkan saja. Mau saya menjalani. Tapi kecuali kalau mereka ya ibaratnya sampai bermain ke ranah fisik seperti ya menyerang keluarga saya atau saya akan minta pertolongan dari Pak Presiden. Tapi kalau cuma ngomong-ngomong saja ya biarkan saja. Itu sejak kapan itu Gus? Ada panggilan atau apa itu? Apa sejak udah ada rencana 1 bulan yang kemudian, atau bagaimana tuh hasilnya? Sebenarnya jujur saja, Pak Presiden ini sudah cukup lama berhubungan dengan saya. Sudah cukup lama. Cuman kan ya Pak Presiden juga tidak berhubungan hanya dengan saya dalam hal keagamaan. Ya nasihat keagamaan itu banyak ulama-ulama yang dihubungi beliau. Tapi yang nggak tahu kenapa saya yang dipilih. Yang nggak tahu saya juga kenapa saya yang dipilih. Padahal kan kalau dari segi keagamaan, kealiman, kewaroan itu banyak yang lebih hebat, banyak yang lebih ya waro itu, terus juga ya lebih cerdas dalam kalau mengambil keputusan itu. Ya kalau saya banyak yang ditokohkan gitu ya. Iyalah pastinya. Tapi ya beda, mungkin Pak Prabowo itu punya pertimbangan bahwa Gus Miftah itu dipandang itu bisa bukan hanya sekedar boleh dibilang pengambil yang diambil yang tokonya, tapi untuk nasionalismenya itu loh. Bagi saya sendiri itu ya luar biasa. Jadi apa ya, boleh dibilang saling penghormatan, saling sesama hidup itu kemanusiaannya ini saya kira luar biasa. Jadi tidak semua ustadz-ustadz itu seperti Gus Miftah gitu. Ya ini ranah saya. Mungkin bahkan yang lain tidak suka pun ya ada namanya manusia. Ada mungkin cara pengetahuannya dia sebenarnya boleh dibilang lebih tinggi. Karena tingginya itu loh yang membuat dia itu malah menjadi rendah gitu. Karena itulah ya bisa terjadi. Karena sifat merasanya tinggi itulah yang membuat dia akan rendah gitu. Karena belum punya penyikapan yang seperti Gus Miftah itu. Tapi ini ngobrol-ngobrol saja ini Gus ya, supaya ada nanti manfaat ya, khusus untuk sedulur-sedulur semuanya ya, khususnya di seluruh Indonesia ini, karena Gus Miftah ini sudah boleh dibilang menjadi penasehat Pak Prabowo, berarti sudah menjadi penasehat masyarakat
bangsa Indonesia. Ya, semoga saja saya bisa ya mengambil, ya bukan mengambil sih, yang mengambilkan Pak Presiden ya. Saya semoga memberi arahan yang terbaik dan tidak sampai memecah belah umat Islam khususnya dan umumnya Indonesia secara keseluruhan. Jadi tidak pandang Muslim saja, Ya. tapi bisa mencakup dari segi keagamaan yang lain, gitu ya Gus ya. Ya, benar. Ya pemirsa, inilah konsep-konsep yang mau dibawa atau mau dilaksanakan untuk keagamaan ya. Jadi khususnya beliau ini ustadz yang fenomenal gitu ya. Ini nanti nanti semoga aja bisa memberikan kedamaian bagi seluruh umat, ya, baik itu Muslim atau non Muslim, semuanya semoga menjadi lebih baik dengan kedatangan ustadz ini, Pak Gus Miftah ini. Ya, nah, sudah. Amin. Siapa yang tidak tahu ya, siapa yang tidak kenal dengan Gus Miftah ini? Walaupun banyak lah. Ya, kita sebagai masyarakat Indonesia, apapun yang menjadi putusan dari Bapak Presiden itulah yang terbaik untuk kita. Ya, kita doakan saja, semoga Indonesia ini menjadi lebih baik, lebih baik dan lebih baik, gitu ya, Gus. Nah, ini untuk bocoran saja, Gus. Sebenarnya sudah ada enggak program-program langkah awal ini setelah dilantik? Ada enggak? Kalau saya kan tadi sudah bilang, kalau saya itu bukan Menteri Agama yang punya program-program. Saya ini hanya penasehat. Jadi kalau ibaratnya dibutuhkan, baru saya didatangkan dan ditanyai. Kalau program, jadi menjadi pertimbangan gitu ya, mungkin. Kalau punya program-program itu kan tugasnya menteri, bukan penasehat. Ya, untuk sedulur semua ya, jangan berlebihan ya, untuk menilai ya, atau mungkin menyikapi hal-hal yang belum jelas gitu ya, atau mungkin belum mengerti. Untuk itu kita harus belajar ya menyikapi, belajar ya istilahnya mengendalikan diri ya, sehingga tidak terpaut dari amarah atau mungkin emosi atau mungkin yang permasalahan yang belum jelas ya. Untuk itu marilah kita sebagai bangsa Indonesia harus tetap bersatu, menjunjung tinggi ya gitu, terutama ke pemerintahan, keagamaan dan kebaikan bersama. Untuk itu inilah sekarang ini Gus tambahkan sedikit ini Gus. Mungkin tadi saya konsep bocoran ternyata itu menunggu gitu ya Gus. Menunggu ada permasalahan, ada yang perlu dibahas ya, baru dipanggil gitu ya. Iya benar. Nah, ini untuk secara pribadi tadi kan sudah itu konsep pemerintahan. Untuk konsep kebiasaan Gus, mulai dari mengaji atau berdakwah itu bagaimana? Ada terkurangi atau memang atau bagaimana ini Gus? Iya, kalau masalah ngaji terus dakwah ya biasa saja. Tidak ada pengurangan atau tidak ada rasa mengurangi gitu ya, atau pengurangan untuk berdakwah gitu ya, tetap jalan gitu ya. Cuman yang mungkin ada tambahan pengawal saja, pengawal dari pengawal ya ibaratnya seperti kayak pas pampres itu loh. Saya jadi awal ada pengawalan gitu khusus ya. Dari gitu ya. Presiden. Nah, ini silakan ini Gus Miftah ini betul masih ada pengawalan khusus ini. No. Bisa enggak Gus untuk mendaftarkan diri itu Gus? Maksudnya? Ya misalkan ada orang-orang yang ya ingin membantu untuk menjadi pengawalan itu masih dibutuhkan enggak ini? Ya kalau pengawal maksudnya orang-orang seperti saya ini maksudnya dalam ranah ke agama ya, itu kan ada panser. Ya mungkin kalau mau ya jadi panser saja. Tapi kalau pas pampres kan ya itu kan beda lagi. Ranahnya lain, bukan. Ya. ada prosesnya sendiri kalau pengawal itu. Ya pemirsa, ini tadi kita ngobrol-ngobrol ya dari pendamping Gus Miftah sendiri ya. Jadi inilah program-program tadi sudah disampaikan bahwa adalah menjadi penasehat ya untuk kepresidenan dan tugasnya tadi sudah dijelaskan. Bahkan kita ngobrol tentang berkaitan dengan
ulama yang mencalonkan diri gitu ya. Seharusnya begini tadi sudah didengar, dan akhirnya kita kembali kepada programnya beliau berdakwah, tetap ngaji, tetap sesuai aktivitas, sesuai biasa gitu ya, ya tidak akan mengurangi yang lain gitu. Ya semoga aja Gus ini menjadi ya lebih baik ya demi masyarakat atau bangsa Indonesia ke depan Gus. Ya. Itu semakin damai, tentrem, adem, ayem gitu ya. Semoga pendukung-pendukungnya ya tetap semangat. Semuanya ini berjuang. Ya, harus berjuang, harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan punya tekad dan punya istilahnya niat yang baik begitu. Jangan sekedar mendampingi saja, tapi punya maksud yang tidak baik gitu ya, ya. Ya semoga aja ya kita obrolan di malam hari ini ada manfaat ya. Ya, amin. Bertanya. Gitu. Ya kita terima kasih di atas sama-sama ya kehadirannya. Ini mohon maaf apabila nih saya ini mengganggu. Ini sebenarnya lagi ngapain nih? Ya tadi itu saya lagi ngajar ngaji. Iya. Pesantren saya, cuman tiba-tiba kok ada di sini. Oh, gitu ya. Ya, enggak kaget ya, Gus ya? Ya, agak kaget. Oh, agak kaget. Ya, tiba-tiba kok ada di sini ya. Saya tadi lagi ngajar ngaji kok. Ya, loh, kok ada di sini? Gitu ya. Ya, secara pribadi ya dari tim Bawang Kaib ya mohon maaf. Ya, sama-sama. Nah, gitu aja monggo kami persilakan kembali untuk bertugas. Ya. Kembali ya, Gus ya. Ya, mohon tolong dikembalikan. Ya, dengan izinnya beliau. Ya Allah, sallallahu alaihi wasallam tak dikembalikan. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah. Nasihat kembali, normal kembali Allah. Ya sehat ya Mas ya, alhamdulillah ya, di konten kali ini diberikan keselamatan dan diberikan kelancaran ya untuk pemirsa atau mungkin sedulur-sedulur semuanya ya, penggemar konten Bawang Kaib di mana saja berada. Ini tadi obrolan ya saya dengan pendamping yaitu Gus Miftah ya, yang sekarang menjadi penasihat presiden ya. Untuk itu semoga bisa diambil hikmahnya ya. Ingat, karena kita berbicara tadi dari bangsa jin ya, pendamping atau jin kuring pendampingnya seseorang, semuanya memiliki ya. Tapi tetap kita disaring kembali, jangan dipangan mentah-mentah. Karena kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri di sini ya, sampai di sini wabillahi taufik wal hidayah, waridhu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.